Bab 30. Di mana Kaira? Tanya Raihan pada Arion setelah sampai di perusahaan ZEVANKA. Bukannya Nona sudah pulang dari setengah jam yang lalu, ucap Arion. Apa? Ucap kaget. Dik, cepat kau lacak lokasi Kaira sekarang dan telpon ke villa. Apakah Kaira sudah pulang? Ucap Raihan cemas. Baik tuan, lalu ia langsung mengambil laptopnya dan mengacak lokasi Kaira dan menelpon ke villa. Tuan, Nyonya tidak ada di villa, ucap Diki. Lacak lokasinya, tuan. Lokasi Nyonya Kaira tidak bisa dilacak, ucap Diki. Di mana kau, Kai? Cemas Raihan sambil terus menelpon Kaira tapi ponselnya tidak aktif. Dik, coba berikan padaku biar aku yang melacak lokasi Nyonya, ucap Arion menghampiri Diki. Ya. Arion sudah tahu kalau Kaira itu istri dari Raihan. Dan ia pun diminta untuk tutup mulut sampai hubungan Kaira dan Raihan dipublikasikan. Apakah kau bisa? Tanya Diki. Kau meremehkanku, ucap Arion lalu segera mengambil laptop dari pangkuan Diki. Minggir, ucap Arion lalu segera fokus dengan laptop di tangannya. Diki sempat ternganga melihat keahlian Arion dalam melacak lokasi. Ya, memang Diki seorang ahli dalam dunia itu, tapi ia lemah terhadap hal-hal melacak lokasi. Ketemu, ucap Arion. Di mana dia? Tanya Raihan tak sabaran. Sepertinya tempat ini sangat familiar. Oh ya, di ruangan kosong samping perusahaan, ucap Arion. Ayo kita ke sana. Dan Dik, kau suruh untuk para bodyguard datang ke sini dan mengepung ruangan itu, ucap Raihan lalu ia mengambil pistolnya dari dalam mobil. Baik tuan, ucapnya lalu menelpon para bodyguard dan tak lama mereka pun datang. Sebagian kalian gepung ruangan itu dan sebagian ikut denganku, ucap Diki. Baik tuan, sedangkan di sisi lain, sekarang kondisi Kevin sangat menyedihkan dengan pakaian yang kotor dengan wajah yang lebam. Itu semua perbuatan Kaira. Dan lagi-lagi Kevin bangkit dan ingin membalas perbuatan Kaira, tapi lagi-lagi Kaira berhasil menghindari pukulan tersebut dan membalasnya berkali-kali lipat. Tanpa ia sadari, perbuatannya itu pun dilihat oleh Raihan dan anak buahnya. Melihat itu Raihan mengangkat tangannya pertanda berhenti, lalu mereka pun segera berhenti dan melihat bagaimana Kaira yang sangat lihainya menghindari pukulan Kevin Brook. Lagi-lagi Kaira melayangkan pukulan pada wajah Kevin. Hahaha, apakah kau berani padaku, Kaira? Aku yakin jika Yuna tahu perbuatanmu padaku seperti ini, pasti kau akan langsung dibunuh olehnya, ucap Kevin. Bahkan di kondisimu yang sudah sekarat kau masih berbicara dengan arogannya, ucap Kaira. Silahkan, aku tidak takut. Laporkan saja pada Nona Yuna. Itu artinya kau seorang pengecut yang berlindung di belakang seorang wanita. Seharusnya seorang wanita lah yang bersembunyi di belakangmu, ucap Kaira. Ingat Kevin, aku Kaira, aku tidak takut dengan kematian. Jika takdirku mengatakan aku akan mati, maka aku akan menerimanya. Dan tidak ada seorang pun yang boleh menyentuhku tanpa seizin dariku. Jika orang itu masih dengan berani-beraninya menyentuhku, maka orang itu akan merasakan hal yang kau rasakan sekarang ini, ucap Kaira. Sepertinya kondisimu sangat menyedihkan, jadi aku akan berhenti untuk menyiksamu. Dan ingat, jangan pernah menggangguku lagi. Bersyukurlah kau karena aku masih memiliki hati dan pikiran yang waras, kalau tidak sudah lama kau kubunuh, ucap Kaira dingin lalu membalikkan badannya dan hendak pergi, tapi tiba-tiba Kevin bangkit dan ingin memukul Kaira dengan sebuah balokan kayu. Tapi sebelum balokan itu menyentuh tubuh Kaira, sudah lebih dulu balokan itu ditangkap dan dilempar oleh seseorang.
Berani-beraninya kau ingin menyentuh istriku, ucap marah Raihan lalu memukul wajah Kevin. Mendengar suara Raihan, Kyra langsung membalikan badannya. Tuan, ucap Kyra kaget. Bafbrak, tubuh Kevin ditendang, dipukul dan dilempar oleh Raihan. Sangat kejam, itulah kata-kata yang dapat digambarkan untuk Raihan saat ini. Lalu tanpa aba-aba ia pun mengeluarkan pistol dan hendak menembaknya, tapi Tuan, jangan membunuhnya, masukkan saja ia ke penjara, ucap Kyra yang ada sedikit rasa kasihan melihat tubuh Kevin yang sudah babak belur dan terlihat seperti orang yang hidup segan mati tak mau, tapi Raihan masih menodongkan pistolnya ke Kevin dan ingin menarik pelatuknya. Tuan, tenanglah, ucap Kyra tiba-tiba memeluk tubuh Raihan dari belakang. Dia harus dibunuh, ucap Raihan lalu melepaskan pelukan Kyra. Tidak Tuan, masukkan saja ia ke penjara, ucap Kyra. Kyra, kau kenapa? Ucap Raihan yang panik melihat tubuh Kyra yang agak oleng. Aku tak tahu Tuan, tapi kepalaku sangat pusing, ucap Kyra lalu pingsan dalam pelukan Raihan. Kyra, kau letakkan pria itu ke ruangan rahasia, aku akan kembali dan menyiksanya, ucap Raihan lalu segera mengendong tubuh Kyra dan membawanya pergi. Dan kau Arion ikut aku ke rumah sakit, lanjutnya. Baik Tuan. Bertahanlah, ucap Raihan cemas. Bab 31. Dokter, teriak Raihan dan para suster pun segera mendekatinya dan memindahkan Kyra di atas brangkar. Cepat selamatkan istriku, ucap Raihan cemas. Baik Tuan, kau tunggu di sini dan Anda tenanglah, ucap dokter itu. Tuan, Kevin sudah diletakkan di ruangan bawah tanah, ucap Diki. Di mana Dokter Daniel? Tanya Raihan. Dokter Daniel sedang berada di luar negeri dari 2 hari yang lalu Tuan, karena ada pekerjaan yang harus ia selesaikan, ucap Diki. Kenapa ia tidak bilang padaku? Apakah dia sudah bosan untuk bekerja di rumah sakitku? Kalau ia pecat saja dia, ucap Raihan ketus. Ada apa ini, kenapa membicarakanku? Tanya Daniel yang tiba-tiba muncul. Astaga, kaget keduanya. Ohoho, apakah kalian merindukan dokter Daniel yang tampan ini, ucap Daniel dengan narsisnya. Cek, merindukanmu ogah, jawab Diki. Dari mana saja kau? Kenapa kau tidak bilang padaku jika kau keluar negeri? Apakah kau sudah bosan bekerja di rumah sakitku ini? Ucap Raihan dengan nada dingin. Glek, mendengar itu tiba-tiba mulut Daniel seperti terkunci dan mendadak tenggorokannya kering, minta diberi minum. Dik, buat surat pemecatan dokter itu, aku tidak mau ada orang yang malas bekerja dengan ku, ucap Raihan. Jangan Tuan, kalau Anda memecat saya bagaimana dengan nasib mobil-mobil kesayangan saya yang kreditannya belum lunas, ucap Daniel membayangkan bagaimana jika nanti mobilnya ditarik oleh dealer dan betapa memalukannya jika itu benar-benar terjadi. Dik, bantulah aku, ucap Daniel memohon kepada Diki dan hanya dibalas gelengan kepala oleh Diki. Itu urusanmu, ucap Diki tanpa mengeluarkan suaranya dan hanya menggerakkan mulutnya saja, dan itu dimengerti oleh Daniel. Tuan, jangan pecat saya ya, ucap Daniel memohon. Tapi kenapa kalian ada di rumah sakit? Tanya Daniel ingin mengalihkan perhatian. Nyonya Kyra sakit, jawab Diki. Apa? Sakit? Aku akan memeriksanya, ucap Diki lalu berlalu pergi. Setengah jam kemudian, bagaimana keadaan istri saya Dok? Tanya Raihan cemas. Diki yang melihat bahwa tuannya itu sangat mencemaskan nyonyanya diam-diam tersenyum. Nyonya Kyra hanya ada luka sedikit di belakang kepalanya, sepertinya ada yang memukulnya, ucap Daniel.
Sebelum kedatangan Raihan ketika Kaira sedang bertarung dengan Kevin tadi, Kevin yang berada dekat dengan sebuah balokan kayu mengambilnya dan memukulnya ke kepala Kaira. Kaira yang tak sempat menghindar pun akhirnya pukulan itu mengenai kepalanya. Mendengar itu Raihan diselimuti api kemarahan. Diki yang melihat itu pun segera mendekat pada tuannya. "Tuan, tenanglah," ucap Diki. "Kau ikut denganku dan perintahkan para bodyguard untuk menjaga Kaira, dan kau Arion, kau juga jaga Kaira, jangan sampai ada orang lain yang memasuki kamar Kaira sebelum aku kembali," ucap Raihan. "Baik tuan," jawab mereka serempak. "Aku harus memberikan pelajaran pada si brengsek itu," ucapnya dengan nada mengerikan. Lalu pergi dengan Diki bersamanya. "Sepertinya tuan sangat marah. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana nasib orang itu," ucap salah satu bodyguard. "Iya, kau benar sekali," jawab bodyguard yang lainnya. Tak. Langkah sepatu Raihan terdengar sangat nyaring di telinga Kevin. "Lepaskan aku," teriak Kevin. Buka penutup matanya, perintah Raihan pada bodyguard yang ada di sana dan langsung dilaksanakan oleh bodyguard. "Lepaskan aku." "Siapa kau? Kenapa kau menangkapku?" tanya Kevin berteriak. "Sat," ucap Raihan dengan meletakkan jarinya di bibirnya. "Jangan berteriak, simpan saja teriakan itu untuk nanti pada saat aku menyiksa mu," ucap Raihan dengan nada menakutkan. Bab 32. Siapa kau sebenarnya? Apa hubungan kau dengan wanita itu? Ucap Kevin. Apakah kau salah satu pelanggannya? Bagaimana, apakah pelayanannya memuaskan jika ia biarkan aku sekali saja merasakannya dan setelah itu aku akan mengembalikannya lagi padamu, ucap Kevin. Apa kau bilang tadi, Kaira pelak ucap geram Raihan dengan emosi yang sudah di ujung kepalanya. Iya, dia memang cewek nakal, ucap Kevin. Bruk, sebuah bogem mentah dilayangkan ke wajah Kevin dari Raihan. "Ahak!" teriak Kevin, belum reda sakitnya tadi akibat pukulan dari Kaira dan Raihan, kini ditambah lagi dengan pukulan yang lebih keras lagi dari pukulan yang diberikan oleh Raihan ketika berada di ruang kosong perusahaan ZEVANKA. "Asalkan kau tahu bahwa wanita yang kau sebut wanita nakal tadi itu istriku, Kaira Vitaloka Zeinar. Bahkan statusnya lebih tinggi dari dirimu, dan aku Raihan Zeinar, pemilik perusahaan terbesar di dunia ini, yaitu REYZ Company Corp, dan pasti kau mengenali nama dari perusahaan ku itu," ucap Raihan tajam. "Apa kau Raihan Zeinar dan Kaira istrimu?" "Tidak mungkin," ucap Kevin menggeleng-gelengkan kepalanya tidak percaya. "Aku sudah muak padamu, lebih baik kita akhiri saja semua ini. Apakah ada yang ingin kau sampaikan sebelum aku mencabut nyawamu?" ucap Raihan dengan menodongkan pistol ke kepala Kevin. "Cuy, aku tidak takut padamu," ucap arogan Kevin. "Sepertinya sudah saatnya kau pergi dari dunia ini," dan dua peluru itu tepat mengenai kepala Kevin. "Kalian urus mayatnya dan buang saja ke laut, dan untukmu Diki, buat perusahaan Kevin bangkrut," ucap Raihan lalu pergi untuk menjenguk Kaira, dan tak lupa sebelum itu ia mengganti pakaiannya karena ada percikan darah Kevin di pakaiannya. "Baik tuan," jawab serempak mereka semua. Ceklek. Mendengar pintu terbuka dari luar, suster yang menjaga Kaira tadi mendekat ke arah Raihan. Suster yang hendak berbicara pun langsung dipotong oleh Raihan dengan meletakkan jarinya di bibirnya pertanda bahwa mereka harus diam, dan langsung menyuruh suster untuk segera keluar dari kamar Kaira. Perlahan Raihan mendekat ke arah Kaira dan naik ke atas berangkar dan ikut membaringkan dirinya di samping Kaira sambil memeluk tubuh kecil Kaira.
Mulai sekarang tidak ada yang boleh menyentuhmu. Kau milikku sekarang dan selamanya, bisik Raihan di telinga Kaira dan segera tidur dengan memeluk Kaira pagi hari. Selamat pagi, sapa Raihan pada Kaira dan segera menghampiri ranjang Kaira. Pagi, jawab Kaira, bagaimana kondisimu, apakah ada yang sakit? Jika ada bilang padaku biar aku panggil dokter, ucap Raihan. Tidak tuan, saya baik-baik saja, ucap Kaira tersenyum manis pada Raihan yang membuatnya sedikit tenang. Pagi tuan Nyonya, sapa suster, ini sarapannya jangan lupa dimakan ya Nyonya, dan ini obat. Anda jangan lupa diminum, lanjutnya. Baiklah. Terima kasih suster, jawab Kaira. Selamat menikmati Nyonya, ucap suster lalu pergi dari kamar Kaira. Sini biar aku suapi, ucap Raihan tiba-tiba. Aku bisa sendiri tuan, ucap Kaira. Jangan membantahku Kaira. Aku tak suka dibantah, ucap tegas Raihan. Baiklah, ucap Kaira mengalah dan Raihan pun langsung menyuapinya. Dengar Kaira, kau harus berhenti bekerja dengan keluarga ZEVANKA, ucap Raihan. Tiba-tiba yang mengejutkan Kaira. Apa? Aku harus berhenti? Aku tidak mau, dan asalkan kau tahu tuan bahwa tidak mudah bagiku untuk berhenti bekerja dan juga siapa nanti yang akan membiayai hidupku, protes Kaira. Aku suamimu dan akulah yang akan membiayai semua keperluanmu. Kau tanggung jawabku Kaira, ucap Raihan. Tapi tuan, tidaklah mudah untukku berhenti bekerja, dan jikapun aku tetap ingin berhenti maka aku harus membayar biaya denda yang sangat mahal dan menerima semua omelan dari Nona Yuna, ucap Kaira. Aku tak peduli bagaimana caramu supaya bisa berhenti bekerja, dan aku memberimu waktu 2 hari untuk mengundurkan diri. Mau tidak mau kau harus berhenti bekerja atau aku akan membuat perusahaan ZEVANKA bangkrut dalam sekejap mata, ancam Raihan. Tapi, Kaira. Baiklah, aku akan mengundurkan diri, ucap pasrah Kaira. Good job girl, ucap Raihan.